Baik, apa kabar semua anak-anak kami kelas 9? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan kembali ketemu di mata pelajaran IPS. Topik kita kali ini tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Fokus kita pada hari ini terkait dengan negara Jepang. Ya. Nah, inilah dia negara Jepang, bentuknya sekilas. Ya, marilah kita lihat dulu bagaimana letak geografis negara Jepang. Masih ingat kalian kan pengertian letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah jika dilihat kenyataannya di permukaan bumi. Saya. Nah, pada kesempatan ini Bapak mau menunjukkan kepada kalian penampakan negara Jepang di Google Earth. Nah, ini dia kita lihat. Nah, inilah dulu Indonesia. Kemudian kita putar ke atas. Inilah dia Jepang, ya, yang Bapak tunjuk ini. Sekarang saya perbesar. Nah, ini Jepang. Nah, inilah dia Jepang. Nah, di bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Filipina dan juga Laut Timur Tiongkok. Sementara di bagian barat ini dia ada Korea Utara, ada Korea Selatan, dan juga ada di sini Rusia. Ya, Rusia ini dia. Nah, kenapa Rusia ini? Karena Rusia ini juga sampai daratannya ke Jepang, ini dia. Sampai ke Laut Jepang. Nah, kemudian di bagian utara ada dia Laut Okhotsk. Ya. Nah, jadi kita berbesar lagi, kita kunjungi dulu lebih dalam. Nah, inilah dia ya. Oke. Nah, semakin jelas. Ya, baik. Jadi begitulah dia letak geografisnya. Tadi di mana tadi? Masih kalian kan di bagian timur ada Samudra Pasifik, di bagian selatan ada apa? Ada Laut Filipina, baru ada Laut Tiongkok Timur. Di bagian barat tadi apa ada? Ada Korea Utara dan ada Korea Selatan. Baru ada Rusia ya. Baru di bagian utara apa yang ada? Ada Laut Okhotsk. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian letak astronomis. Masih kalian kan pengertian letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika dilihat pada lintang dan bujur ya, pada lintang dan bujur. Nah, Jepang sendiri berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 bujur timur. Nah, dari bujur ini, dari lintang ini, jadinya Jepang itu membusur dari utara ke selatan. Nah, akibat dari posisi 30 derajat sampai 47 derajat ini, maka iklim Jepang juga terpengaruhi. Dengan demikian, iklim Jepang itu adalah iklim sedang. Karena lintang utaranya berada di antara 40 sampai 60,5 lintang utara. Ya, iklim sedang. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia iklimnya apa? Iklim tropis. Nah, kenapa? Karena kita tepat berada di garis khatulistiwa. Paham kalian itu ya? Oke. Selanjutnya iklim sedang itu di Jepang ya mengalami 4 musim setiap tahunnya. Ya, beda dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia musim yang kita alami berapa nak? Ada 2 ya, musim penghujan dan musim kemarau. Di Jepang ada 4. Di bulan Desember sampai bulan Februari itu musim dingin, ya. Maret sampai Mei musim semi, Juni sampai Agustus musim panas, September sampai November musim gugur. Kita lihat satu-satu. Musim dingin di Jepang, suhu udara sangat rendah, ya, bahkan dapat mencapai minus 200 Celcius dan salju, sehingga
Orang-orang Jepang di sana cenderung untuk menikmati salju, berlayar di lautan es, ya, berendam menghangatkan diri dan menikmati liburan. Itulah kebiasaan orang Jepang kalau musim dingin sudah tiba, seperti yang ada di sini. Maka siap-siapkan diri kalian. Kalau mau berlibur ke Jepang, maka ini salah satu tempatnya, ya, bisa bermain salju di sana. Nah, kemudian di musim semi ini juga peristiwa yang menyenangkan di sana, karena memang semua tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berbunga, ya, ditandai dengan munculnya kuncung bunga plum. Nah, salah satu penanda. Jadi di saat itulah bisa dinikmati bagaimana indahnya alam yang ada di Jepang. Orang-orang biasanya suka pergi ke danau untuk berdayung perahu, ya, mengikuti festival bunga, karena di saat itulah mekar bunga-bunga, ya, piknik dan sebagainya. Tetapi bukan berarti perekonomian berhenti, berjalan terus, orang tak bekerja, ya, sebagaimana kita di sini. Kemudian musim panas ini sampai 35 derajat Celcius dan dengan kelembapan lebih dari 90%. Nah, ini adalah musim yang tidak disukai oleh orang-orang di Jepang. Tapi kalau anak-anak di sana menyukai musim panas. Kenapa? Karena disitulah libur selama 1 bulan, sekolah diliburkan. Nah, musim panas biasanya sering digunakan oleh orang-orang Jepang untuk pergi ke pantai, ya, untuk berjemur, untuk mencari udara yang segar, mengikuti festival-festival, dan mengunjungi Gunung Fuji. Nah, begitu, ya. Nah, kemudian musim gugur ditandai dengan mulai gugur daun-daun di pohon. Nah, musim gugur. Jadi kalau musim gugur banyak daun-daun berjatuhan. Di sana diadakan pesta olahraga, menikmati keindahan alam, aktif membaca dan sebagainya. Ya. Jadi itulah dia mengenai musim. Sudah kalian tahu tadi ada berapa musim di Jepang? Tapi iklim dulu. Iklimnya tadi iklim sedang. Musimnya berapa? 4, yaitu musim dingin, terus musim semi, musim panas, dan musim gugur. Oke, ya. Kita lanjutkan. Bagaimana bentuk muka bumi di negara Jepang? Ya. Yang ternyata Jepang itu memiliki dataran rendah hanya 30%. Dan itu tempat pusat bisnis dan perkantoran dan juga aktivitas warga penduduk, ya. Misalnya di Hokkaido, Sendai, Honshu, Tokyo, Nagoya, dan Kyoto. Nah, tapi selebihnya itu 70% adalah pegunungan. Nah, begitulah dia di Jepang. Lebih banyak gunungnya daripada di dataran rendahnya. Ya, inilah dia tadi Jepang. Oke, kita lanjut, ya. Nah, bagaimana kondisi geologi negara Jepang? Ya, apa maksudnya letak geologis, anak-anak kami semua? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, bagaimana di Jepang tersebut? Nah, kita lihat dulu. Jepang itu ternyata berada pada bagian dari cincin api, Ring of Fire. Nah, inilah cincin api dunia. Nah, cincin api dunia. Cincin api dunia ini adalah mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Ini kan Samudra Pasifik ini. Mengelilingi Samudra Pasifik. Kenapa dia dikatakan Ring of Fire atau cincin api? Karena memang di sinilah berjejer gunung api. Ya, bahkan di Indonesia, di Sumatera terkenal dengan Bukit Barisan. Indonesia juga bagian dari Ring of Fire. Terus ke atas, inilah di Jepang. Nah, akibat dari ada di sini Ring of Fire atau cincin api ini, maka siap-siaplah. Di daerah itu sangat rawan bencana. Tsunami lah, gempa bumi lah, gunung Merapi lah, yang berasal dari dalam bumi. Nah, Ring of Fire. Maka tidak heranlah di Jepang itu rawan bencana alam, termasuk negara kita juga.
Di Jepang itu ada gunung tertinggi namanya Gunung Fuji dengan tinggi sekitar 3. Ada gunung apinya sebanyak 192 gunung aktif ya, di Jepang. Nah, Jepang itu ternyata berada di perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, inilah dia. Nah, akibatnya apa? Ini dia lempeng Asia, ini lempeng Samudra Pasifik. Sementara tengah-tengah inilah dia Tokyo, Osaka, Kobe ataupun negara Jepang. Nah, tengah-tengahnya ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kelas 7 bahwa lempeng itulah kerak bumi yang selalu bergerak. Nah, lempeng. Ini lempeng Asia, ini lempeng Samudra Pasifik. Nah, di tengah-tengah inilah dia ada Jepang. Nah, ketika ini mengalami pergerakan ya dan bisa memicu gempa bumi di Jepang. Nah, lebih parah lagi waktu terjadi tsunami di Aceh itu karena ada penurunan lempeng dari Samudra Pasifik. Penurunan akhirnya air laut masuk ke dalam dan naik lagi sehingga terjadilah tsunami. Nah, itulah dia resiko bila suatu daerah atau wilayah berada di perbatasan lempeng benua ya, terlebih lagi berada di cincin api dunia. Nah, begitulah dia resikonya. Makanya Jepang itu adalah negara yang rawan akan bencana alam. Nah, bagaimana dengan flora dan fauna di Jepang? Ya, flora adalah dunia apa? Dunia tumbuhan ya. Nah, ada bunga sakura, ada bunga krisan, ada bunga fuki dan pohon kaper. Nah, inilah dia khasnya. Walaupun masih banyak sebenarnya ya, apa yang ada di Indonesia juga ada di sana, tapi inilah yang istimewanya ada di Jepang ya. Kemudian bagaimana dengan faunanya atau dunia hewannya ya? Di sana ada istimewanya Shimae naga, ya, rusa shika, ada monyet salju. Di Indonesia juga ada monyet kan, cuman dia monyet hutan ya kan gitu. Ada kelinci pika. Nah, inilah dia yang khas yang ada di Jepang. Oke ya. Bagaimana kondisi penduduk di Jepang? Bisa kita lihat di sini. Jumlah penduduk Jepang tahun 2017 sekitar 126 juta jiwa. Di Indonesia sebanyak berapa? Terakhir sekitar 264 juta jiwa. Nah, tapi jika dibandingkan dengan wilayah, Jepang ini termasuk penduduk yang padat. Nah, rata-rata usia harapan hidup orang Jepang itu mencapai 83 tahun. Kalau di Indonesia masih 69 tahun. Berarti lebih lama hidup orang Jepang. Wanita sendiri bisa mencapai 86 tahun dan pria mencapai 79 tahun. Nah, kenapa demikian? Setelah ditelusuri ternyata Jepang itu orang-orangnya dan selalu memperhatikan pola makan dan pola hidup yang sehat. Nah, orang-orang ini disiplin dalam bekerja, disiplin dalam waktu. Kemudian orang-orang Jepang juga rasa malunya tinggi sehingga ada kehati-hatian untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah gaya hidup orang Jepang. Nah, kalau kita mau seperti orang Jepang, maka bisa kita melihat dan meniru bagaimana kebiasaan baik mereka. Ya. Nah, di Jepang ada 4 etnik yang tinggal di sana. Yang pertama, orang Jepang sendiri ya mencapai 98,5% ya. Orang Korea 0,5%, orang Cina 0,4% dan lain-lain 0,6%. Nah, inilah dia. Nah, di Jepang ada 4 agama yang dianut oleh penduduk di sana. Yang pertama adalah agama aslinya Shinto 51%. Ada Buddhisme 44%, ada dia agama lain-lain
4%, dan agama Kristen 1%. Agama lain-lain maksudnya adalah agama yang bukan Kristen, Buddha, dan Shinto. Ya. Nah, selanjutnya orang-orang Jepang itu lebih banyak memilih bekerja di sektor industri karena memang sangat sesuai dengan keadaan negaranya. Jepang itu kan negara maju di Asia. Ya. Maka kita tidak heran kalau di depan rumah kita seringkali kita lihat kendaraan milik Jepang. Sepeda motornya Honda, produk Hondanya aja. Kita lihat situ ada Mitsubishi, mobil Avanza dan lain sebagainya, itu adalah produk-produk daripada Jepang. Jepang negara maju. Ya. Kalaulah misalnya ada sektor pertanian, itu hanya pekerjaan sampingan bagi orang-orang Jepang. Tapi dikelola dengan baik. Nah, bukan lagi seperti kita, masih banyak mengandalkan tenaga manusia. Kalau di Jepang mengandalkan tenaga mesin, karena memang negaranya sudah negara maju. Harapan kita juga bisa kita meniru Jepang dan mencapai seperti Jepang tersebut. Nah, anak-anak kami semua, demikianlah dulu pertemuan kita pada kesempatan ini, dan coba nanti dikerjakan tugas yang sudah Bapak lampirkan di Google Classroom, di tanda tangan orang tua kalian, difotokan lalu upload kembali di akun Google Classroom kalian. Oke, sampai dulu pertemuan kita dan sampai jumpa.